Jadi begini ceritanya. Rusia boleh saja dengan bangga mengklaim kalau Sukhoi 57 mereka adalah jet tempur paling canggih yang siap dibeli Indonesia. Jet tempur generasi kelima ini memang digadang-gadang sebagai tandingan serius buat F-35 buatan Amerika Serikat. Mau bicara soal radar canggih, kemampuan siluman, mesin yang buas, atau manuver sekelas pesawat akrobatik, Sukhoi 57 memang paket komplit. Bahkan pilot-pilotnya Rusia sendiri kadang sampai merasa, loh, gue ini bawa pesawat atau main game ya? Tapi ya, meskipun Rusia sudah pasang baliho gede-gedean bilang, ayo Indonesia, beli Sukhoi 57, diskon khusus buyer dari Asia Tenggara. Tetap saja ada satu tembok besar yang menghadang, ATSA. Wah, apa tuh? CAATSA alias Countering America's Adversaries Through Sanctions Act. Iya, Amerika Serikat itu punya undang-undang yang intinya bilang, siapapun yang beli senjata dari Rusia, siap-siap aja gue sanksi. Bayangin deh, Indonesia lagi asik deal sama Rusia buat beli Sukhoi 57, tiba-tiba Amerika Serikat datang sambil bawa catatan, kayaknya gue harus kasih sanksi deh, biar pada kapok. Akhirnya niat Indonesia yang tadinya pengen punya jet tempur generasi kelima supaya makin gagah di udara, malah mundur teratur. Bukan karena takut sama Rusia, tapi karena nggak mau urusan dagang sama Amerika Serikat jadi hancur gara-gara sanksi. Lagian ya, kalau dipikir-pikir, Rusia itu emang jago bikin senjata keren. Mau Sukhoi 35, Sukhoi 34, sampai Sukhoi 57, semua kelihatan kayak monster udara. Tapi mereka sering lupa, pembeli kayak Indonesia itu nggak cuma mikirin performa pesawat, tapi juga mikirin gimana dampak politik dan ekonominya. Mau beli pesawat keren, tapi tiba-tiba ekspor barang lain kena blokir Amerika Serikat, wah bisa repot bos. Belum lagi kalau ngomongin soal suku cadang. Jet tempur secanggih apapun, kalau suku cadangnya langka, lama-lama bisa jadi hiasan doang di hanggar. Rusia mungkin bilang, tenang, kita supply kok. Tapi Indonesia pasti mikirlah kalau nanti lagi panas sama Amerika Serikat, kita tiba-tiba kesulitan bayar atau nerima barang karena sanksi, gimana dong? Oh ya, jangan lupa di pasar global, Sukhoi 57 itu saingannya nggak main-main. Ada F-22 Raptor dan F-35 Lightning II dari Amerika Serikat, lalu J-20 buatan Tiongkok. Jadi meskipun Rusia ngotot bilang, ayo dong beli pesawat gue, tetap aja nggak gampang. Apalagi reputasi Sukhoi 57 ini masih sering dipertanyakan. Ada yang bilang produksinya lambat, ada yang bilang fiturnya belum benar-benar matang, bahkan ada yang nyeletuk, jangan-jangan Rusia sendiri belum mampu produksi massal tapi udah keburu nawar-nawarin ke negara lain. Kalau bicara soal harga juga nggak main-main. Jet tempur generasi kelima itu bukan beli bakso di pinggir jalan. Sekali order, anggaran negara bisa jebol kayak tambak bocor. Makanya Indonesia harus mikir 1000 kali sebelum teken kontrak. Apalagi sekarang Indonesia juga lagi lirik pesawat lain kayak Rafale dari Prancis yang katanya lebih realistis dari segi politik dan perawatan. Dan jangan lupa di belakang layar Amerika Serikat juga nggak tinggal diam. Mereka pasti punya kalkulasi politik dan strategi supaya sekutu-sekutu mereka nggak gampang jatuh ke pelukan Rusia atau Tiongkok. Makanya, meskipun Rusia berkoar-koar soal hebatnya Sukhoi 57, jangan harap bakal laku mulus selama CAATSA masih nongkrong di meja Amerika Serikat. Sekarang bayangin kalau Indonesia nekat beli Sukhoi 57, itu ibarat lagi main catur politik global. Di satu sisi ada Rusia yang lagi senyum-senyum sambil bilang, ayo bro, join klub jet tempur elite. Di sisi lain, Amerika Serikat sudah mulai pelototan dari kejauhan sambil bilang, oh ya, mau coba-coba ya? Mau gue blacklist juga? Jadi, pilihan Indonesia itu sebenarnya bukan cuma soal senjata, tapi soal keseimbangan geopolitik. Mau sekedar punya jet tempur yang keren buat selfie di pangkalan udara, atau mau tetap punya hubungan dagang yang sehat sama Amerika Serikat dan sekutunya. Nah, ini yang bikin Indonesia sering kelihatan maju mundur cantik dalam urusan pembelian senjata. Apalagi Sukhoi 57 ini bukan barang murah. Satu unitnya bisa bikin Menteri Keuangan Indonesia langsung geleng-geleng kepala sambil cek saldo anggaran. Belum lagi mikirin biaya operasional, pelatihan pilot, suku cadang, infrastruktur pendukung, dan tentu saja biaya buat ngecat pesawatnya biar kelihatan keren pas parade nasional. Kalau salah hitung, nanti ujung-ujungnya pesawat canggih ini malah nongkrong di hanggar doang sambil dipakai buat foto-foto Instagram. Lalu soal teknologi, iya sih, di atas kertas Sukhoi 57 itu gahar banget, bisa ngelawan F-35 sama Amerika Serikat katanya.
Tapi ya, selama ini pesawat ini belum terlalu banyak diuji dalam pertempuran yang nyata. Bahkan ada analis yang bilang kalau Sukhoi 57 ini lebih sering nongol di pameran ketimbang di arena perang. Jadi buat negara pembeli kayak Indonesia, itu bikin mikir-mikir, wah gue beli pesawat canggih tapi kok belum banyak rekam jejaknya. Jangan-jangan nanti kayak beli HP flagship yang fiturnya keren di brosur tapi pas dipakai malah nge-lag. Sementara itu, Amerika Serikat juga nggak tinggal diam. Mereka pasti akan gunakan segala cara buat ngejagain pasar mereka. Mau lewat diplomasi, lewat tekanan politik, atau bahkan lewat sanksi katsa tadi. Indonesia nggak bisa naif dalam hal ini. Kalau mau main di liga besar, ya harus siap juga buat menghadapi tekanan dari segala arah. Dan jangan lupakan juga, dunia ini sekarang makin rumit. Ada Tiongkok dengan jet tempur J-20 yang pelan-pelan mulai menggoda pasar Asia. Ada Prancis dengan Rafale yang sudah lama curi hati banyak negara. Bahkan Turki juga sekarang makin pede dengan Bayraktar dan Akıncı mereka di bidang drone. Indonesia ibarat lagi belanja di mall senjata dunia, semua sales promosi gila-gilaan, tapi dompetnya tetap cuma satu. Maka dari itu, meskipun Rusia teriak-teriak bilang Sukhoi 57 aman buat dibeli Indonesia, tetap saja realitanya nggak semudah itu. Ferguson, selama Keatsa masih berdiri tegak kayak satpam di depan pintu, jangan harap ada transaksi mulus tanpa hambatan. Indonesia harus pinter-pinter cari jalan, apakah mau ambil risiko demi pesawat canggih, atau lebih baik main aman demi hubungan ekonomi yang stabil. Lagian sejarah sudah menunjukkan setiap kali Indonesia mau beli senjata dari Rusia, pasti langsung muncul drama. Waktu mau beli Sukhoi 35 saja sudah setengah mati lobi sana-sini, tapi akhirnya mandek juga. Bayangin kalau tiba-tiba loncat beli Sukhoi 57. Wah, bisa-bisa berita internasional rame. Indonesia mau beli jet siluman Rusia, Amerika Serikat siapkan sanksi baru. Bisa bikin diplomat Indonesia kerja lembur tuh. Dan jangan lupa, jet tempur sehebat apapun, ujung-ujungnya yang menentukan itu pilotnya, strategi militernya, dan kesiapan infrastrukturnya. Kalau pilotnya belum terlatih buat mengoperasikan semua sistem canggih itu, ya sama saja kayak kasih Ferrari ke orang yang baru belajar nyetir. Bisa ngebut sih, tapi nabrak. Kalau kita ngomong soal Rusia dan Sukhoi 57, jangan lupa, Rusia itu jualannya nggak cuma ke Indonesia. Mereka juga lagi sibuk cari pembeli lain, mulai dari India, Vietnam, bahkan ke negara-negara di Timur Tengah. Tapi lucunya, meskipun Rusia sibuk promosi, banyak negara yang masih mikir-mikir karena mereka tahu beli pesawat ini sama artinya ngundang drama politik. Lihat aja India, mereka itu salah satu pembeli setia senjata Rusia sejak lama. Tapi begitu Keatsa dari Amerika Serikat muncul, India juga mulai mikir keras. Mereka tetap beli sistem pertahanan udara S-400 tapi sambil was-was takut dilirik sinis sama Amerika Serikat. Apalagi India juga lagi ngincer kerjasama dagang dan teknologi sama Amerika Serikat. Jadi kalau sampai salah langkah, bisa-bisa diplomasi mereka jungkir balik. Nah, Indonesia juga nggak mau salah langkah. Mau punya Sukhoi 57 biar kelihatan keren di parade TNI AU. Tapi begitu Amerika Serikat kasih sanksi, ekspor-impor barang penting kena blokir, nilai tukar rupiah gonjang-ganjing, dan investasi asing lari tunggang langgang. Waduh, bisa-bisa para menteri langsung bikin rapat darurat sambil minum kopi 3 cangkir. Selain itu, kalau kita ngomong soal teknologi jet tempur generasi kelima, jangan bayangin ini cuma soal siapa yang punya mesin paling kencang atau radar paling sensitif. Ini juga soal ekosistem. Jet secanggih apapun kalau nggak didukung infrastruktur pendukung seperti pangkalan udara modern, logistik bahan bakar khusus, hanggar canggih, bahkan jaringan satelit yang kompatibel, ya percuma. Ibarat punya laptop gaming seharga 100 juta tapi wifi-nya lemot. Mau ngapain? Nonton YouTube aja buffering. Makanya, negara-negara yang beli jet tempur generasi kelima biasanya bukan cuma beli pesawatnya, tapi juga paket lengkap dengan dukungan teknis dan pelatihan. Amerika Serikat misalnya kalau jual F-35 Lightning II, mereka sekalian kasih akses ke jaringan tempur gabungan, software update, sampai sharing data sensor antar sekutu NATO. Lah, Rusia? Mungkin bisa kasih pesawatnya, tapi apakah Indonesia bakal dapat dukungan penuh kalau terjadi konflik? Belum lagi ada isu tentang performa nyata Sukhoi 57. Banyak analis pertahanan di Barat yang bilang kalau jet ini masih banyak kekurangan. Ada yang bilang produksinya lambat banget, ada yang bilang sensor dan avioniknya belum setara dengan F-35. Bahkan sempat muncul kabar kalau Rusia sendiri nggak mampu produksi massal
sampai pesanan awal buat angkatan udaranya sendiri dipangkas. Waduh, kalau gitu Indonesia jadi mikir 2 kali. Masa iya gue beli pesawat yang negara pembuatnya aja belum yakin 100%? Dan jangan lupakan masalah perawatan. Jet tempur Rusia terkenal galak di udara, tapi juga terkenal rewel di darat. Sukhoi 35 misalnya sudah terkenal mahal biaya operasionalnya. Satu jam terbang bisa butuh perawatan berjam-jam. Nah, Sukhoi 57 yang teknologinya lebih canggih pastinya makin ribet. Indonesia perlu siapin teknisi khusus, spare part yang jarang, dan pastinya dana ekstra. Kalau enggak, pesawatnya bisa lebih sering nongkrong di hanggar daripada terbang latihan. Lucunya, walaupun semua tantangan ini sudah jelas di depan mata, tetap aja ada pengamat atau komentator yang bilang, ayo dong, Indonesia harus berani, biar Amerika Serikat tahu kita nggak takut sanksi. Ya, berani sih berani, tapi berani aja nggak cukup. Kalau nggak ada rencana matang, nanti yang rugi ya negara sendiri. Jangan sampai beli pesawat cuma buat pamer, tapi begitu rusak, malah bingung mau servis kemana. Nah, kalau kita bandingin sama opsi lain kayak Rafale dari Prancis, ya ini juga nggak sepenuhnya gampang. Rafale memang punya keunggulan diplomatik. Prancis nggak bakal kasih sanksi kalau Indonesia beli. Tapi dari sisi teknologi dan harga, ada juga yang bilang agak kemahalan. Bahkan ada yang nyeletuk Indonesia ini kayak jomblo, bingung milih semua kandidat ada plus minusnya. Mau pilih Rusia, dapat jet galak tapi risiko sanksi. Mau pilih Amerika Serikat, mesti siap ikut standar dan aturan ketat mereka. Mau pilih Prancis, ya siap rogoh kocek dalam-dalam. Dan jangan lupakan juga di masa depan Indonesia nggak cuma mikirin jet tempur. Ada rencana upgrade drone, sistem pertahanan siber, kapal selam, rudal jarak jauh, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan sampai anggaran habis cuma buat satu platform. Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, semua pasti mikir keras supaya belanja pertahanan ini sesuai kebutuhan dan nggak bikin negara bangkrut.